Di rumah sakit jiwa, seorang dokter mencoba berkomunikasi dengan seorang pasien bernama Sumi. Sumi selalu duduk dengan rambut menutupi wajahnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika dokter bertanya apa yang terjadi pada keluarganya, ia menunggak dengan ekspresi sedih di wajahnya. Hari itu Sumi bisa pulang dan akhirnya tiba bersama ayahnya serta adik perempuannya bernama Suyon. Keduanya menikmati waktu di luar sampai ayah mereka memanggil mereka untuk pulang. Rumahnya cukup tua dan terbuat dari kayu dengan banyak pintu kaca geser. Saat mereka memasuki rumah, tiba-tiba muncul seorang wanita menyambut mereka berdua. Wanita itu adalah ibu tiri mereka yang bernama Enju. Sumi dan Suyon sepertinya tidak menyukainya, bahkan Suyon sangat takut ketika Enju ingin mendekatinya. Mereka berdua mengabaikan kata-katanya, meninggalkannya, dan kemudian pergi ke kamar mereka di lantai paling atas. Ketika Sumi tiba di kamarnya, mata Sumi tertuju pada sebuah lemari di sana. Sumi terkejut saat membukanya. Ia menemukan pakaian dengan warna dan pola yang sama, seolah-olah ia tidak diperbolehkan memakai pakaian dengan warna dan corak lain. Tak lama kemudian keluarga ini makan malam di ruang makan dalam keheningan. Anju yang merasakan kesunyian mencoba memulai percakapan untuk meringankan suasana. Ia mengatakan bahwa adik laki-laki beserta istrinya akan datang akhir pekan ini. Namun sepertinya tak seorang pun tertarik dengan apa yang ia katakan. Si ayah bahkan sudah selesai makan lalu segera pergi. Si ibu tiri menegur Sumi agar lebih peduli dengan keadaan rumah ini. Namun Sumi menjawab sinis jika Enju telah mengotak-atik barang-barang di kamar tidurnya. Saat ia ingin membahas perkataan Sumi, suaminya datang dan memberinya beberapa buah pil. Karena pertengkaran tersebut, Sumi tiba-tiba tidak nafsu makan lalu pergi. Sementara Suyon yang tidak bersalah juga diusir oleh ibu tirinya. Saat mereka berjalan ke kamar, Sumi meminta Suyon memberitahu jika ibu tiri mereka mengganggunya dan ia pasti akan membelanya. Di malam hari si ayah tidak tidur bersama istri mudanya, ia lebih memilih tidur di sofa. Saat semua orang tertidur, seseorang membuka kamar Suyon. Suyon yang penakut hanya bisa bersembunyi di balik selimut, lalu menutup matanya. Tapi tiba-tiba selimutnya ditarik perlahan oleh seseorang dari bawah dan pintu kamar terbanting dengan sendirinya. Suyon semakin takut, ia pun berlari ke kamar Sumi dan memberitahu bahwa ada seseorang telah memasuki kamarnya. Mendengar itu, Sumi memutuskan turun untuk memeriksa keadaan. Ia kemudian tertuju pada televisi yang menyala meskipun tidak ada yang menontonnya. Ia juga melihat ayahnya tidur di sofa, lalu menarik selimut untuk ayahnya. Kemudian ibu tiri muncul, yang menuduh Sumi berusaha membangunkan ayahnya, namun Sumi mengelak tuduhan itu. Anehnya ibu tirinya malah menonton TV ketika ia hendak naik ke atas. Sumi merasa aneh, ia segera kembali ke kamarnya dan memberitahu Suyon bahwa ibu tirinya lah yang telah memasuki kamarnya. Sumi merasakan ada sesuatu yang janggal pada ibu tiri dan juga rumah ini. Mendengar itu membuat Suyon semakin ketakutan, ia pun memeluk erat kakaknya. Keesokan paginya Sumi tampak resah dalam tidurnya karena ia dihantui oleh mimpi buruk tentang seorang gadis kecil bersimbah darah dan berlari karena ketakutan dikejar oleh seorang wanita. Sumi terbangun dari mimpinya, tapi ia melihat seorang wanita berpakaian hitam serta berambut panjang dengan kepala menunduk ke samping. Sosok itu tiba-tiba berdiri dan melayang, lalu perlahan mendekati Sumi. Ketika ia begitu dekat, sosok itu mengeluarkan darah dan tangan dari dalam selangkangannya. Tapi Sumi kembali terbangun dari tidurnya, yang ternyata itu hanyalah mimpi di dalam mimpi. Setelah bangun, si ayah datang ke kamar Sumi dan memanggil mereka turun untuk sarapan. Ketika Sumi membuka tirai, ia melihat setetes darah di atas tempat tidur dan berpikir bahwa Suyon sedang menstruasi. Oleh karena itu ia mengambil beberapa pembalut dari kamar ibu tiri. Tapi ketika ia hendak pergi, Sumi tertangkap oleh ibu tirinya dan ditanya apa yang ia lakukan. Sumi hanya menjawab bahwa Suyon sedang menstruasi. Mendengar hal tersebut, ibu tiri mengatakan hal ini sangat lucu karena mereka datang bulan di waktu yang sama. Sumi mengabaikan ibu tirinya, ia segera membersihkan spray yang berlumuran darah. Setelah itu mereka mencuci dan mengeringkan spray di halaman.
Di suatu pagi yang cerah, kedua kakak beradik itu sedang duduk santai sambil bersiul manis dengan lagu favorit ibu mereka. Saat mereka sedang menikmati suasana, tiba-tiba si ayah datang. Lalu Sumi menyuruh ayahnya untuk menyingkirkan lemari pakaian milik Suyon, tapi ayahnya menolak gagasan itu. Si ayah menjawab bahwa mereka sudah sepakat untuk tidak membicarakan hal itu lagi. Hubungan Sumi serta ayahnya terlihat sangat dingin karena banyak perselisihan yang terjadi. Setelah itu Suyon melihat burung peliharaan ibu tirinya. Ia membuka sangkar burung tersebut kemudian terdiam. Pada saat yang sama, Sumi berjalan di hutan dekat rumah mereka dan mendatangi sebuah gubuk tua. Ia mengambil 2 buah tas dan membawanya pulang. Kemudian ia membuka tas yang berisi barang-barang mendiang ibunya serta foto-foto lamanya. Melihat hal ini, ia pun mengenang masa-masa indah bersama ibu serta ayahnya. Ekspresi Sumi tiba-tiba berubah saat melihat ibu tirinya yang juga berada di tengah-tengah keluarga mereka sejak lama. Tidak lama kemudian, Suyon datang dan mereka berdua melihat barang-barang milik sang ibu. Suyon yang sangat gembira, yang meminta izin untuk mengambil beberapa barang ibunya, namun wajah Sumi berubah ketika ia melihat tangan Suyon memar-memar. Ia bertanya siapa yang telah melakukannya, namun Suyon yang penakut tidak berani mengatakan apapun. Sumi memaksa agar mengatakan yang sebenarnya sambil menggoyangkan tubuh Suyon. Karena hal tersebut, Suyon pun berteriak dan meninggalkan Sumi. Setelah itu Sumi duduk di depan ibu tirinya. Ia menatapnya dengan tajam dan bertanya kenapa ia tega mengambil ayah mereka. Ibu tiri dengan santai menjawab bahwa itu adalah hadiah bagi orang yang lalai seperti ibu Sumi. Sumi semakin murka, ia lalu menyingkirkan barang-barang dari atas meja makan. Si ayah melihat Sumi menangis di sudut ruangan, ia mencoba menenangkannya, tapi hal itu hanya memperburuk keadaan. Kemudian Sumi berdiri meninggalkan ayahnya, si ayah pun mengejar dan menarik tangan Sumi. Sumi sangat kecewa pada ayahnya karena ia menikah dengan ibu tiri. Si ayah masih berusaha berkomunikasi dengan Sumi tentang semua kesalahpahaman, tapi tetap saja Sumi tidak mau berbicara dengannya lagi. Hari itu akhirnya tiba, di mana adik laki-laki Enju datang ke rumah mereka untuk makan bersama. Situasinya terkesan canggung karena tidak ada satupun dari mereka yang bersuara selain si ibu tiri. Ketika Enju menceritakan pengalaman lucunya bersama adiknya, tidak ada yang tertawa atau menanggapinya, malah ia mendapat tatapan aneh dari semua orang. Selain itu, adiknya bahkan tidak ingat apa yang ia bicarakan dan perkataannya membuat Enju sangat kesal. Tiba-tiba istri si adik terbatuk-batuk dan terjatuh ke lantai. Ia meronta-ronta dan menjerit-jerit seperti dirasuki setan. Mereka mencoba menenangkannya, tapi ia terus berontak. Mereka memberinya obat dan air, namun tidak berhasil dan ia malah muntah. Saat kepalanya menengadah, ia menatap ibu tiri yang hanya berdiri diam menatapnya, lalu Enju berteriak histeris. Usai kejadian tersebut, keduanya berpamitan untuk pulang. Dalam perjalanan, sang istri memberitahu bahwa ia melihat sosok gadis di bawah tempat cuci piring hingga ia mengalami kejang. Di rumah, ibu tiri masih merasa syok. Kemudian tiba-tiba ia melihat pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, ia berjalan ke sana dan melihat ke bawah, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Namun tanpa ia sadari, ada seorang wanita berpakaian hijau dengan rambut panjang sedang duduk. Ketika perasaannya semakin mencekam, ia melihat ke meja makan, tetapi wanita itu sudah lenyap. Entah dari mana asalnya, ia menemukan jepit rambut di lantai. Sambil kebingungan, Enju mengambilnya dan tiba-tiba ada tangannya memegang tangannya. Ia semakin terkejut saat melihat sosok mengerikan muncul tepat di hadapannya. Kini Enju sedang berada di kamarnya dan Pak suami kembali memberinya beberapa pil untuk menenangkannya. Dengan wajah pucat, ibu tiri mengatakan bahwa hal-hal aneh telah terjadi sejak kedatangan Sumi. Suaminya menjawab dengan santai jika sebaiknya Enju beristirahat dan ia akan memeriksa sekeliling rumah. Setelah si suami meninggalkan ruangan, ia berkeliling dan menemukan burung kesayangan istrinya telah mati. Melihat ini ia segera memindahkannya, tapi istrinya mengawasinya dari jendela. Kesal si ibu tiri pergi ke kamar Suyon, tetapi pintunya terkunci. Ia mengambil kunci cadangan untuk membuka pintu. Di sana ia menemukan Suyon yang sedang tidur. Ibu tiri membuka selimut Suyon dan menemukan bangkai burung kesayangannya.
Tentunya si ibu tiri semakin kesal. Ia melampiaskan kemarahannya dengan memukul Suyon. Ia menyeret dan menguncinya di lemari, juga melemparkan foto-foto ibunya. Suyon yang terkunci di dalam lemari hanya bisa berteriak histeris sambil menggedor-gedor pintu. Namun ibu tiri tidak peduli. Ia malah menyuruh Suyon untuk meminta maaf terlebih dahulu agar membiarkannya keluar. Suyon yang ketakutan akhirnya meminta maaf, tapi si ibu tiri tetap mengunci Suyon di lemari pakaian tanpa ada yang mengetahuinya. Di sisi lain, Sumi terbangun dari tidurnya ketika ia mendengar bingkai foto terjatuh. Merasa ada yang tidak beres, ia pun berlari ke kamar adiknya. Di sana Sumi kaget saat melihat kamar Suyon sangat berantakan, namun Suyon tidak terlihat. Lalu pandangannya beralih ke lemari karena penasaran Sumi membukanya dan melihat Suyon menangis ketakutan. Sumi langsung memeluk erat adiknya dan segera menariknya keluar. Ayah sedang mengubur bangkai burung di halaman rumah, namun ia merasa ada seseorang sedang mengawasinya dari balik jendela. Si ayah kemudian datang ke kamar Suyon dan meminta penjelasan tentang semua ini. Sumi membela Suyon, ia merasa ayahnya tidak tahu apa-apa. Mendengar perkataan Sumi, si ayah semakin bingung dan terus bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Akhirnya Sumi memberitahu ayahnya bahwa ibu tiri selalu menyiksa Suyon. Ia juga mengunci Suyon di lemari, tapi si ayah tidak mempercayai perkataan Sumi. Untuk membuat ayahnya percaya, Sumi meminta Suyon agar menjelaskan semua yang terjadi, tapi Sumi hanya diam terpaku. Akhirnya si ayah membentak Sumi. Ia menyuruh Sumi menutup mulutnya karena ternyata Suyon telah meninggal dan Sumi harus menerima kenyataan ini. Mendengar hal tersebut, Suyon yang berdiri di sana hanya bisa menangis dan berteriak histeris. Keesokan harinya si ibu tiri sedang sibuk menarik sebuah karung yang berlumuran darah. Dengan sangat kejam, ia mengambil palu dan memukul karung itu berulang kali, namun ternyata itu hanyalah mimpi Sumi. Sumi lalu terbangun dan pergi ke kamar Suyon, tapi pintu kamar Suyon telah dipaku. Sumi segera berlari ketika ia mendengar Suyon memanggil namanya. Saat ia berlari, ia melihat noda darah di lantai seperti sesuatu yang terseret. Sumi mengikuti jejak darah tersebut dan menemukan karung besar berdarah, persis seperti yang baru saja ia mimpikan. Sumi berpikir bahwa itu pastinya adalah Suyon dan ia memutuskan untuk melepaskan ikatan karungnya. Tapi karena kepanikannya, ia kesulitan melepaskan ikatan tali tersebut. Kemudian Sumi mencari sesuatu di dapur, namun ia belum menemukan benda tajam dan malah mendengar air mendidih di teko. Saat masih mencari benda tajam, tiba-tiba Sumi melihat bayangan dirinya sedang memukul karung berkali-kali. Ia kembali ke tempat semula, tetapi karungnya kini telah hilang. Sumi yang kebingungan mengikuti jejak darah dan menemukan karung itu sekarang ada di dalam lemari. Ketika Sumi memegangnya, karung itu tampak bergerak sendiri dan mengagetkan Sumi. Ibu tiri mendengar suara teko, lalu pergi ke dapur untuk merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Saat Sumi terus berusaha membuka karung, tiba-tiba ibu tiri berada di belakang Sumi sambil membawa air panas. Enju mencoba melemparkan air panas ke arah Sumi. Untungnya Sumi bisa menangkisnya. Ibu tiri semakin kesal hingga akhirnya ia menyerang Sumi dengan tangan kosong. Lalu Sumi mengambil gunting dan menancapkan gunting itu ke tangan ibu tirinya. Perkelahian semakin memanas dan ketika Sumi mencoba melarikan diri, ibu tiri berhasil menahannya. Sumi pun terjatuh hingga kepalanya terbentur meja. Kemudian ibu tiri menyeret Sumi yang tak berdaya. Dia mengatakan bahwa Sumi ingin menyingkirkan semua kenangan menyakitkan, tetapi Sumi tidak pernah bisa melakukannya karena Suyon akan terus mengikutinya seperti hantu. Ibu tiri berkata ia akan membantunya mengakhiri semua ini, lalu ia mengangkat patung besar untuk melemparkan ke arah Sumi yang sudah terbaring lemah. Ketika Enju sudah siap, ia terhenti oleh kedatangan suaminya. Si ayah menemukan Sumi tergeletak di lantai dengan pecahan patung berceceran di sampingnya. Sumi lalu dibawa ke sofa. Si ayah melihat ada darah di tangan Sumi. Saat si ayah melihat keadaan rumah yang berantakan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia juga melihat boneka diikat di karung dan tersimpan di lemari. Setelah itu si ayah menemui istrinya, lalu memberinya obat untuk menenangkan diri, kemudian pergi dari sana.
Namun tak lama kemudian, Anju terkaget saat melihat seseorang berjas mendekati dirinya. Anehnya sosok itu adalah dirinya sendiri dan sosok itu memanggilnya Sumi. Ternyata ibu tiri yang sedang duduk di sofa adalah Sumi sendiri. Jadi selama ini Sumilah yang berhalusinasi dan melakukan segala hal yang mengerikan. Kenyataan yang terjadi adalah Sumilah yang memukuli karung berisi boneka, ia juga mematahkan leher burung itu, dan Sumilah yang mengkonsumsi obat-obatan. Saat pertama kali Sumi tiba di rumah, ia datang sendirian. Keberadaan Suyon tidak pernah ada sejak awal karena Suyon telah meninggal dunia. Karena hal inilah, maka Sumi akhirnya dikembalikan ke rumah sakit jiwa. Di sana ibu tiri mengunjunginya. Ia mencoba menghiburnya sebelum akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Sumi terdiam tanpa berkata apa-apa. Lalu tiba-tiba ia menggenggam tangan ibu tirinya dengan erat. Si ibu tiri menjadi panik. Ia dengan paksa melepaskan tangan Sumi dan segera pergi. Saat Sumi sendirian, ia hanya bisa menitikkan air mata serta mengingat semua kenangan bersama adiknya. Mereka mendapat perlakuan kasar saat ibu tiri hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Sementara sesampainya di rumah, si ibu tiri mendengar suara pintu dibanting di lantai atas. Karena penasaran, ia pun memeriksanya dan langsung merasa ada sesuatu di balik tirai. Ia lalu memberanikan diri untuk membuka tirai, tetapi tidak menemukan apapun. Suasana semakin mencekam ketika pintu kamar tiba-tiba tertutup dan lampu mulai korslet. Lemari juga ikut terbuka dan terlihat sesuatu terselip di antara barang-barang tersebut. Saat ia menariknya, sesosok perempuan mengerikan merangkak keluar dari sana. Kenangan masa lalu diceritakan bahwa ibu kandung mereka telah melakukan bunuh di dalam lemari Suyon karena suaminya telah berselingkuh. Si ayah ternyata berselingkuh dengan perawat yang merawat mendiang ibu mereka yang sedang sakit, di mana perawat itu adalah ini menjadi ibu tiri mereka. Suyon ialah orang pertama yang menemukan mayat ibunya. Karena panik ia menarik ibunya agar turun, tetapi lemari pakaian itu malah menimpa dirinya. Mendengar suara keras, si ibu tiri menghampirinya, namun bukannya membantu, ia malah memilih untuk pergi. Di tengah jalan si ibu tiri berubah pikiran dan berjalan kembali ke kamar Suyon. Namun ia tiba-tiba bertemu dengan Sumi. Sumi menyatakan ketidaksukaannya pada si ibu tiri dan menyuruhnya pergi dari keluarga mereka. Si ibu tiri pun kesal, ia menjawab bahwa Sumi akan menyesali perbuatannya tersebut. Sumi yang tidak peduli dengan perkataan ibu tiri, memilih pergi tanpa menyadari nasib adiknya yang sedang sekarat di bawah lemari pakaian serta ibunya yang sudah meninggal. Sementara Suyon terus memanggil nama Sumi untuk meminta bantuannya. Namun karena Suyon begitu tak berdaya, ia pun akhirnya meninggal. Inilah ternyata maksud perkataan dari si ibu tiri yang ingin membuat Sumi menyesali perkataannya. Kejadian tersebut membuat Sumi tertekan hingga akhirnya ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan film pun udahan.